innocent blood. Cerita ini berada di sekitar akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-14, ketika wilayah Swiss masih berada di bawah kendali dinasti Habsburg dari Austria. Namun kendati pun wilayah tersebut adalah tanah kekaisaran, secara sosial penduduknya adalah para petani pegunungan, di mana mereka terbiasa hidup mandiri, mengatur hukum sendiri, dan tidak suka dengan pajak serta tirani dari pejabat luar. Cerita ini akan menekankan sebuah pertanyaan klasik yang selalu relevan hingga saat ini, yaitu sampai titik mana kekuasaan boleh menginjak martabat manusia dan kapan ketaatan dari rakyat itu bisa berubah menjadi perlawanan. Di awal langsung saja kita diperkenalkan dengan sosok pria parubaya yang bernama William Tell. Nampak sekilas, beliau ini seperti warga desa biasa pada umumnya, yang kesehariannya dihabiskan untuk berternak. Namun yang jarang orang ketahui adalah Tell, dia adalah seorang mantan tentara salib yang memutuskan untuk gantung senjata dan hidup menjadi orang biasa. Sebagaimana mantan prajurit, Tell sangat handal menggunakan crossbow atau busur panah silang, dan cita-citanya adalah dia ingin mewariskan kemampuannya itu kepada Walter Tell, yaitu anak laki-laki sematawayangnya. Dengan Tell sering mengajak anaknya itu berburu untuk mengasah keterampilan memanahnya. Namun di hari itu sayang sekali cuaca sedikit buruk, dan agar mereka tidak terjebak badai, Tell pun mengajak anaknya mampir sebentar ke desa sahabatnya yang berada di balik pegunungan. Di lain tempat, kita diperlihatkan beberapa pasukan kerajaan Austria yang sedang menuju ke pedesaan wilayah Unterwalden untuk menagih pajak. Sesampainya di sana, si pemimpin kelompok itu yang bernama Wolschott merasa pemberian dari warga desa sangat sedikit, sehingga dia menekan para petani itu untuk mau memberi lebih banyak. Tidak jauh dari desa itu, kita diperkenalkan dengan Baumgarten yang baru pulang dari bekerja, di mana dia panik ketika jeritan istrinya terdengar jelas dari dalam rumah yang posisinya sedang ada para prajurit kerajaan. Dia menyelinap masuk secara diam-diam, dan ketika sampai di dalam, langsung saja hatinya remuk berkeping-keping ketika dia melihat jasad istrinya bersimbah darah dan dilecehkan secara asusila oleh Wolschott. Tanpa pikir panjang, Baumgarten pun langsung menyergap Wolschott dari belakang untuk menghabisinya. Tidak ada waktu berduka. Keberadaannya pun telah terdeteksi sehingga dia pun segera melarikan diri dari kejaran para prajurit kerajaan itu. Di tengah hujan badai itu, Tell dan anaknya yang berada di desa temannya itu sibuk membantu menepikan perahu-perahu kecil para nelayan. Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Baumgarten yang panik dan meminta tolong untuk diantar ke seberang. Namun, dengan keadaan cuaca yang ekstrem tersebut, hal itu sangat tidak mungkin. Baumgarten pun menjelaskan bahwa dia sedang diburu oleh pasukan kerajaan yang telah melecehkan dan membunuh istrinya. Tell yang melihat posisi Baumgarten itu tidak tega, sehingga dia pun memutuskan untuk menyelamatkannya. Dia meminta anaknya untuk pulang terlebih dahulu dan menyampaikan ke si ibu untuk nantinya membawakan kuda dan bertemu di air terjun Ingelbol. Di sana, ketika si para prajurit itu sampai, mereka langsung beringas untuk mencari buronan mereka. Dan ketika mereka tidak mendapatkan jawaban apapun dari warga desa, para prajurit itu pun kalap, di mana para prajurit itu menyiksa semua warga dan membakar rumah mereka. Keesokan harinya kita dibawa ke istana Habsburg, Austria, dan di sana kita diperlihatkan Raja Albert I, yang dimana dia murka atas peristiwa kematian utusannya itu, di mana dia ingin wilayah-wilayah Swiss itu segera diberi pelajaran, sehingga
Dia meminta Gessler, salah satu pejabat raja yang menjadi gubernur wilayah Swiss, untuk bertindak keras. Namun ternyata Gessler memiliki pandangan lain. Kerajaan Austria masih butuh pajak yang melimpah dari Swiss. Bumi yang mati tidak akan menghasilkan apapun. Toh jika melakukan serangan frontal ke Swiss, itu juga tidak akan mudah. Karena apa? Karena wilayah itu dikelilingi oleh pegunungan dan itu pertahanan alam yang sangat kokoh dan tidak bisa diserang dari luar. Sehingga alih-alih melakukan kekerasan perang atau hukuman frontal, Gessler lebih ingin menjadikan momen pembunuhan Walschaft itu sebagai kesempatan, yaitu dengan upaya mengendalikan dan mendominasi Swiss dari dalam. Kembali kita diperlihatkan Tell dan Baumgarten yang akhirnya mereka sampai di Ingenbol. Lalu tidak lama setelah itu datanglah Suna, istri dari Tell yang membawakan kuda sesuai yang sudah dipesankan oleh anaknya kemarin. Suna di sana sebenarnya keberatan dengan Tell yang suka menolong orang itu dan apalagi berurusan dengan kerajaan Austria. Karena hal itu akan bisa membahayakan Tell dan keluarganya sendiri nantinya. Namun Tell meyakinkan istrinya itu untuk percaya bahwa apa yang dilakukannya itu sudah benar. Dan selanjutnya, Tell akan membawa Baumgarten ini ke desa milik sahabatnya yang dirasa sangat aman untuk dibuat Baumgarten bersembunyi. Setelah itu, kita dibawa ke istana Ettinghausen di Swiss. Dan kita diperkenalkan dengan Rudens, yaitu keponakan dari Raja Ettinghausen yang tidak memiliki putra mahkota. Dari itu, sang raja mengajak Rudens untuk berbagi cawan dan mengikat janji persatuan kerajaan. Namun, Rudens dengan mengejutkan menolak hal itu yang membuat raja marah. Karena apa? Karena seolah-olah ini Rudens sudah menerima penderitaan kerajaannya yang berada di bawah bendera Austria. Namun di sana, Rudens tetap kokoh pada pendiriannya, di mana dia memilih untuk pragmatis dan tidak ingin mengambil resiko untuk melawan kerajaan yang lebih kuat. Dengan patuh terhadap Austria, kerajaan akan tetap ada dan semuanya akan baik-baik saja. Yang justru pemikiran itu membuat Raja Hausen kecewa dengan Rudens. Selanjutnya, kita diperlihatkan Tell dan juga Garten telah sampai di desa seberang dan di sanalah dia langsung disambut oleh sahabatnya yaitu Gertrud. Di makan malam itu, Gertrud mengungkapkan bahwa sudah saatnya untuk melakukan pemberontakan terhadap kerajaan Austria. Meskipun suaminya sendiri yaitu Werner sering mengingatkan Gertrud untuk tidak terlalu menggebu dan terlihat mencolok. Lalu tidak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan datangnya tamu tak diundang yaitu orang-orang kerajaan yang memang sedang melakukan patroli ketat pasca pembunuhan Walschaft. Dengan cepat, mereka menyamarkan keberadaan Garten dan masuklah orang kerajaan itu. Siapa lagi kalau bukan Gessler? Tanpa basa-basi, Gessler menyuruh beberapa prajuritnya untuk segera menggeledah rumah itu. Dari semua orang yang ada di sana, hanya Tell yang masih duduk santai sambil makan. Hal tersebut jelas membuat Gessler ini tertarik dengannya. Belum pernah ada orang setenang itu di hadapan Gessler yang membuatnya yakin kalau Tell ini bukan orang biasa. Ketika laporan mengatakan bahwa tidak ada yang mencurigakan dari rumah itu, Gessler menutup pertemuan tersebut dengan ungkapan penuh dengan intimidasi yang justru hampir saja membuat penyamaran Garten ini terbongkar karena lukanya tiba-tiba kembali berdarah. Namun, untung saja Tell dengan cepat menutup kesimpulan bahwa Gessler harusnya segera pergi karena tidak ada yang perlu dicari di rumah ini. Stussy, selaku tangan kanan Gessler, paham betul kalau ada yang disembunyikan oleh gerombolan itu. Namun Gessler tidak gerusa-gerusu. Sesuai dengan pedoman yang dia yakini, dominasi itu harus pelan-pelan. Sehingga dia menyuruh Stussy untuk menyamar menjadi warga biasa dan terus mengawasi Tell. Sedangkan kita kembali ke dalam rumah, Gertrud semakin menggebu-gebu. Melihat kesewenang-wenangan Gessler, dia yakin pemberontakan harus segera dimulai. Dia menyarankan Tell untuk segera menuju ke kota Eldor untuk menemui pendeta Fürst. Karena apa? Karena Fürst adalah orang yang bisa menghubungkan orang-orang dari berbagai wilayah untuk menjadi satu. Agar apa? Agar pemberontakan ini bisa berjalan dengan skala kekuatan yang lebih besar. Yang artinya, jika mereka menemui Fürst, maka sudah dipastikan tidak ada jalan untuk kembali. Masih di malam yang sama, kita dibawa kembali ke istana Austria. Dan kita diperlihatkan kedatangan Rudens sebagai perwakilan kerajaan Swiss Ettinghausen. Di mana di malam itu
dia menghadap Raja Albert secara langsung dan mendeklarasikan bahwa Ettinghausen siap untuk melayani Raja Albert. Kendatipun kelakuannya itu ditentang oleh pamannya sendiri selaku Raja Ettinghausen. Hal tersebut secara halus sebenarnya tidak disetujui oleh Bertha, yaitu keponakan dari Raja Albert yang juga sebenarnya menjalin hubungan rahasia dengan Rudens. Bertha yang notabene memiliki darah Swiss tidak ingin Rudens ini menjual negerinya kepada Raja Austria dan ingin Rudens berjuang demi kemerdekaan Swiss. Namun, Rudens menolak hal tersebut, di mana dia mengaku tidak bisa berbuat banyak dan terlebih lagi dia tidak mau kehilangan Bertha. Keesokan harinya, kita diperlihatkan Tell, Werner dan juga Garten melakukan perjalanan mereka untuk menuju ke desa Eldar untuk menemui First. Namun, di tengah jalan mereka dihentikan oleh pemandangan pasukan kerajaan Austria yang lagi-lagi menghancurkan sebuah desa kecil. Hal tersebut membuat anak dari si kepala desa itu tidak terima dan memutuskan untuk melawan para prajurit itu. Pemuda itu berhasil mengalahkan para prajurit, namun kelompok susulan kerajaan pun sudah terlihat, sehingga sang ayah pun meminta putranya itu untuk segera menyelamatkan diri. Dan di momen itulah si pemuda itu bertemu dengan kelompok Tell. Di sana, si kepala prajurit langsung murka ketika melihat beberapa prajuritnya tewas, dan tanpa pikir panjang, dia mengunuskan belatinya untuk menyiksa pak kepala desa. Si anak yang tidak tahan melihat ayahnya seperti itu, dia menyuruh Tell untuk mengakhiri penderitaan sang ayah dengan langsung membidik jantungnya agar langsung meninggal. Dari titik inilah jalan kembali sudah tertutup rapat, teman-teman. Garten segera membawa anak muda itu ke tempat aman, dan sedangkan Tell dan juga Werner akan melawan sisa prajurit kerajaan itu. Dan pada akhirnya, combo dari Tell dan juga Werner dengan mudah menghabisi para prajurit kerajaan itu. Tidak ada waktu untuk berduka. Trompet pasukan kerajaan sudah terdengar dari kejauhan yang mengartikan bahwa mereka harus segera pergi. Dan sampailah kelompok kecil itu di kota Eldar, sebuah kota besar Swiss yang diduduki oleh Austria secara penuh. Mereka di sana langsung diperlihatkan kekerasan yang masif yang dilakukan oleh para penjajah. Dan yang pastinya jangan pernah bertanya tentang keadilan di kota itu. Ya pastinya itu tidak ada. Kembali ke desa kecil, Gessler begitu murka melihat banyaknya mayat prajurit yang berserakan. Kali ini, dia benar-benar ingin sekali menangkap siapa pelakunya. Sekaligus, kini dia mengetahui tentang satu hal yang pasti. Dia menemukan sebuah bolt, yaitu anak panah dari crossbow, senjata yang dimiliki oleh Tell. Artinya apa? Artinya, dia sadar betul bahwa Tell juga ikut serta dalam pusaran pemberontakan ini. Dan akhirnya, di malam harinya itu, Tell di malam itu bisa bertemu dengan First, di mana Tell mengajak First untuk membebaskan Swiss dari tirani Austria. Sehingga tanpa berlama-lama, First langsung dipertemukan dengan para rekan-rekannya itu. Sehingga di meja kecil itulah cikal bakal perlawanan yang sesungguhnya akan benar-benar dimulai. Keesokan harinya, tepat di tengah alun-alun kota, pihak kerajaan mendirikan sebuah pilar kayu dan langsung menyuruh seluruh warga untuk berkumpul. Di atas kayu yang berdiri itu akan diletakkan sebuah helm yang melambangkan kekuasaan Raja Austria. Dan barang siapapun yang melintasi helm tersebut diwajibkan untuk berlutut. Karena dari sanalah Raja akan bisa tahu siapa saja rakyatnya yang benar-benar sejati dan setia. Di sana, kelompok Tell itu menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh tangan kanannya Gessler. Sehingga Werner ingin mereka segera berpencar untuk melakukan tugas mereka masing-masing, dan nantinya mereka bisa berkumpul kembali di gua tersembunyi, yaitu di Rautley. Tell menggunakan kesempatan tersebut untuk pulang sejenak untuk bertemu dengan keluarga kecilnya. Namun Suna paham betul bahwa kendatipun suaminya sudah di rumah, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Suna di sana pun berujar, jikalau pertempuran terjadi, dia ingin ikut serta dalam pertempuran tersebut.
Namun jelaslah, Tel tidak akan mengizinkan hal itu. Setelah itu, Tel masuk ke dalam gudang senjatanya, kembali melihat seragam tempurnya dulu. Sehingga di sanalah memorinya melayang ke masa lalu, di mana ketika dia menjalani pertempurannya di Yerusalem, di mana dia menyelamatkan seorang anak, dan itu dibalas oleh si anak itu ketika Tel mendapat serangan. Anak itu adalah adik dari Suna, wanita yang kini menjadi istrinya. Itulah awal pertama kali mereka berdua dipertemukan. Lalu ketika gelombang pasukan salib memanas lagi, niat hati Tel ingin mengamankan para warga sipil. Namun siapa sangka bahwa adik Suna menyerang satu tentara salib dan berakhir dengan meninggalnya si anak itu. Dan ketika Suna ikut melawan, di sanalah Tel pada akhirnya memilih untuk menyerang rekannya sendiri dan menyelamatkan Suna. Pada akhirnya, Tel kembali ke kota Elder, mengajak anak dan istrinya, di mana hal itu disambut ramah oleh First. Namun, ketika Walter jalan-jalan sendirian dan bertemu dengan teman-temannya, dia berdiri tepat di depan pilar kayu itu dengan bingung. Kenapa ada helm di atas sana? Tel yang mengetahui hal itu pun segera menjemput anaknya itu untuk pergi menjauh. Tetapi tiba-tiba pasukan kerajaan yang dipelopori oleh institusi itu menghadang mereka berdua, di mana di sana Tel diperintah untuk menjalankan peraturan yang sudah ditetapkan, yaitu berlutut di bawah helm kerajaan itu. Jelas di sana Tel menolak perintah tersebut, sehingga dia mendapat ancaman akan dipenjara jika tidak mau menuruti perintah. Dan di sana keadaan semakin memanas ketika Tel membalas ancaman yang dilontarkan oleh institusi itu dengan cengkraman. Namun dia sadar jika dia berbuat lebih banyak akan membahayakan istri dan juga anaknya, sehingga dia pun menyerahkan diri untuk dibawa ke penjara. Namun hal tersebut langsung mendapatkan perlawanan dari para kelompok yang berhasil Wenner dan First kumpulkan. Dalam kegaduhan tersebut, tibalah rombongan Gessler yang ditemani oleh Rudens dan juga Bertha. Sehingga langsung saja di sana Gessler mengambil alih suasana. Dan nyatanya, dia tidak akan langsung menangkap Tel, melainkan dia akan memanfaatkan Tel karena jika momen itu Tel berhasil ditundukkan, maka semua orang juga pasti akan tunduk. Namun sayang, ketika Gessler merayu Tel untuk mau tunduk, Tel dengan lantang dia mengatakan bahwa dia tidak berlutut kepada siapapun. Hal itu membuat Gessler semakin terhibur. Dia memakai Walter untuk membuat Tel melunak, sehingga dengan busur panah yang Gessler temukan, Tel tidak bisa menyangkal bahwa itu adalah miliknya. Dengan kata lain, Tel terjebak dalam situasi yang diciptakan oleh Gessler. Di sana, jika Tel tetap menolak untuk berlutut, maka syaratnya adalah dia harus berhasil menyelesaikan tantangan yang diberikan oleh Gessler. Permainannya adalah Tel harus berhasil membidik sebuah apel yang berada di atas kepala anaknya sendiri dengan jarak yang sudah ditentukan. Dan jika gagal, Tel beserta anak dan istrinya akan digantung. Jelas hal tersebut membuat semua orang tidak habis pikir. Bertha bahkan memohon Tel untuk mau menuruti perintah Gessler demi keselamatan anak dan istrinya. Bahkan First pun berlutut di hadapan Gessler untuk memohon pengampunan Tel. Namun semuanya percuma, hingga akhirnya Rudens mulai angkat bicara dan dengan lantang menentang apa yang diinginkan oleh Gessler. Sayangnya, Rudens tidak bisa berbuat banyak di sana. Bahkan akibat hal itu, Rudens sudah dianggap sebagai pengkhianat raja. Tidak sampai di sana, tiba-tiba Baumgarten muncul dan mengaku bahwa dialah orang yang selama ini Gessler cari. Dialah yang membunuh Waldshot. Garten berpikir dengan dia mengaku maka Tel akan dilepaskan. Tapi yang ada, Gessler langsung membunuh Garten dengan sangat keji. Hal tersebut membuat Tel mendidih, sehingga dia pun dengan lantang menerima tantangan yang diberikan oleh Gessler. Jarak sudah ditentukan, Walter sudah berdiri di posisinya, dan Tel siap untuk menembakkan busur panahnya. Dan apa yang terjadi teman-teman?
Semua orang bersorak atas keberhasilan Tel. Sungguh sangat luar biasa, di mana Gessler dipermalukan secara ultimate. Namun yang namanya parasit akan selalu licik. Gessler mempertanyakan kenapa Tel membawa 2 anak panah. Di sana, Tel mengatakan jika dia tadi gagal membidik apel yang berada di atas kepala anaknya, maka busur kedua itu akan dia gunakan untuk membunuh Gessler. Di sana, Gessler marah dan pada akhirnya tetap memerintahkan penangkapan untuk Tel. Jelaslah hal itu menciptakan perlawanan dari para masyarakat yang sudah bersatu. Dalam kegaduhan tersebut, Frost meminta Rudens untuk segera kembali menemui pamannya yaitu Raja Ettinghausen untuk membentuk sebuah pasukan dan berkumpul di Gua Rautley. Stussy menjelaskan situasi yang tidak terkendali itu, sehingga Gessler mengutusnya untuk segera membawa Tel ke Rubanah untuk dibunuh dan dikubur di sana. Suara semua masyarakat menggema meneriakan nama Tel, dan Gessler benar-benar tidak bisa berbuat banyak. Keputusannya sederhana, jika Tel mati, dia pikir perjuangan rakyat Swiss juga akan ikut mati. Take him! Sedangkan Rudens, dia pun kembali ke istananya dan ternyata pamannya yaitu sang Raja Ettinghausen tengah sekarat. Di sana, Rudens langsung meminta maaf atas kesalahannya waktu itu, di mana dia kini kembali dengan pemahaman yang lebih benar, yaitu berjuang atas tanah dan negaranya sendiri. Sehingga dengan begitu, sang paman atau Raja Ettinghausen pun bisa mati dengan bahagia. Dan Rudens yang kini menyandang gelar Raja Ettinghausen, dia mendeklarasikan bahwa dia akan memerangi dinasti Habsburg. Lalu kita dibawa ke Gua Rautley, tempat berkumpulnya para pemberontak. Dan Frost berhasil menyatukan berbagai suku untuk saling bekerja sama. Ditambah dengan datangnya Raja Ettinghausen yang baru yaitu Rudens, daya gebrak mereka semakin besar dan berbahaya. Selanjutnya, kita dibawa ke lautan lepas di mana Tel akan dibawa ke suatu tempat untuk dieksekusi. Badai lautan yang begitu mengerikan serta kilat yang menyambar membuat semua itu tidak berjalan dengan mudah. Dan tanpa ada yang menyangka bahwa Bertha diam-diam menyelinap di bawah dek kapal untuk menyelamatkan Tel. Lalu, ketika kapal itu terpontang-panting dan tertabrak tebing, disanalah kesempatan Bertha untuk bisa melepaskan rantai yang mengikat Tel. Mereka berdua berhasil lolos. Lalu tidak lama kemudian datanglah beberapa orang yang mengaku bahwa mereka mencarinya dan ingin membantunya. Dan mereka mengaku bahwa mereka juga bagian dari federasi gabungan. Dengan modal bangkai kapal di pinggir tebinglah mereka bisa bertemu dengan Tel. Di sana, Tel segera ingin bisa melacak keberadaan Gessler. Di sana, Tel mendapatkan informasi bahwa rombongan Gessler akan menuju ke Kusnak. Sehingga di sana dengan dipandu Bertha yang hafal jalan pegunungan, Tel berencana untuk menyergap rombongan Gessler. Di keesokan harinya, kita kembali diperlihatkan Gessler di campnya. Lalu tidak lama kemudian datanglah Stussy yang nyatanya masih hidup. Terlepas dari kekecewaan Gessler tentang kegagalan Stussy untuk mengeksekusi Tel, di sana Stussy mengatakan bahwa Tel berencana untuk menyerang Gessler di perjalanannya menuju Kusnak. Hal itu dia dapat dari informannya yang ternyata itu adalah 2 dari 3 orang yang bertemu dengan Tel tadi malam. Sehingga dengan informasi ini, nantinya Gessler bisa mendapatkan kesempatan untuk menangkap Tel sekali lagi ketika Tel melancarkan serangannya. Lalu, kita dibawa ke kelompok pemberontak. Di sana, mereka sedang merancang strategi perang mereka, yaitu dengan diam-diam akan menyerang Sarnen
dengan memanfaatkan perayaan panen raya yang akan segera digelar dan sebagian pasukan akan berkemah di dekat Eldor. Kembali kita dibawa ke tempat Tel dan juga Bertha yang sudah bersiap untuk menyergap rombongan Gessler. Dan ketika Tel berhasil melihat keberadaan Gessler, Split the troops and surround him. semua pasukan panik dan Tel dengan mudah menghabisi mereka satu persatu. Ketika posisinya terbongkar, Tel sempat terpojok dan bagusnya Bertha berhasil menjemput Tel. Setelah mengobati goresan yang diderita Tel, Bertha akan berpisah dan akan kembali ke istana dan mengharapkan Tel dan juga kelompok besarnya nanti bisa menang melawan kerajaan. And will. Sedangkan di sisi Gessler, dia menemui Raja Albrecht yang jengkel dengan kegagalan yang dialami oleh Gessler. Sehingga sang raja memerintahkan Gessler untuk amankan Eldor terlebih dahulu sampai sang raja bisa mengumpulkan pasukan. Setelah itu, kita dibawa ke kamp pasukan federasi yang dimana mereka semua menyambut kembalinya Tel. Namun, dalam euforia tersebut, nyatanya menyimpan kesedihan yang mengejutkan, yaitu tentang kegagalan pertempuran mereka di Sarnen, yang ternyata para pengkhianat-pengkhianat itu telah memberitahu pihak kerajaan sehingga rencana penyerangan diam-diam tersebut gagal yang menyebabkan Gertrude gugur dalam pertempuran. Werner adalah yang paling berduka atas kematian Gertrude. Namun, kesedihan yang mendalam tidak akan merubah apapun. Sehingga, Tel pun mengambil alih komando penuh, kembali mengangkat moral pasukan yang sempat roboh itu, dan kini mereka lebih siap untuk menghadapi kenyataan apapun demi kemenangan serta menyiapkan strategi penyerangan yang akan mereka lakukan besok. Yes, they are! Yes, they are! Kembali ke istana Habsburg, Raja Albrecht sudah mengumpulkan pasukannya. Lalu tiba-tiba Bertha datang dan meminta raja untuk menurunkan senjata. Namun permintaannya itu justru malah membawanya ke lorong penjara untuk dieksekusi mati. Di malam harinya dia didatangi oleh pangeran kerajaan, di mana si pangeran itu ingin Bertha bunuh diri saja. Namun tiba-tiba pangeran pun disergap dari belakang dan dibunuh oleh ajudannya sendiri yang nyatanya sudah bekerja sama dengan Bertha. Lalu setelah itu, Bertha melakukan tugas kuncinya, yaitu menikam Raja Albert hingga mati. Singkat cerita, di keesokan harinya, ketika matahari baru saja terbit, Fürst dan satu pasukan berhasil menyelinap ke dalam dan langsung melakukan serangan dadakan untuk menyabotase gerbang pintu kota Eldorf. Lalu, selang beberapa detik kemudian, pasukan panah yang berkamuflase yang dipimpin oleh Tel pun mulai menyerang di sisi gerbang lainnya. Di gerbang pertama, pasukan Swiss mengeluarkan sebuah gerobak pelontar dan inti dari serangan pertama mereka adalah menghancurkan gerbang dari kedua sisi. Gerbang kedua pun berhasil dibuka sehingga pertarungan jarak dekat dari kelompok Tel pun tidak terhindarkan. Di gerbang pertama, mereka kesusahan untuk masuk, sehingga Fürst memberi jalan kepada Rudens untuk masuk.
Pertarungan terjadi begitu sangat intens antara dua kubu, dan Rudens secara khusus mengincar Gessler. Di pertarungan itu, Rudens berhasil mendominasi, namun sayang dia ditikam dari belakang oleh Stussy. Setelah masalah Rudens selesai, Gessler kembali ke tengah pertarungan dan dia berhadapan dengan Werner. Namun sayangnya, di sisi Werner, dia kebingungan karena di sebelahnya ada Walter yang sedang terpojok dan meminta tolong. Yang pada akhirnya, Werner memilih untuk menolong Walter dan membuka ruang untuk Gessler menyerangnya. Hunusan pedang tersebut cukup untuk membunuh Werner dalam sekejap. Tell melihat jasad Werner, sahabatnya itu yang sudah tidak bernyawa. Tidak ada waktu duka, dia mencari Walter anaknya, yang ternyata dia disandra oleh Gessler bersama dengan para warga sipil. Jelas di sana Tell dan seluruh pasukannya mengalami kebuntuan. Tidak ada cara lain selain meletakkan senjata mereka. Ditambah lagi pasukan kerajaan telah tiba. Habis sudah nasib mereka, teman-teman. Lay down your weapons! Hold. You are lost! You're finished! Namun nyatanya, ketika kepala pasukan kerajaan mendapatkan kabar bahwa Raja Albert telah mati, dengan satu komando, mereka pun semua mundur untuk kembali ke istana mereka. Yang artinya, kebuntuan yang tadinya dialami oleh pasukan Tell berbalik arah ke Gessler dan sisa pasukan kecilnya. Dan di kesempatan kecil tersebut, Walter berhasil meloloskan diri dari tangan Gessler. Kini tidak ada yang bisa Gessler lakukan. Dan ketika Tell ingin membunuhnya, tanpa disangka bahwa Walter melarangnya dan mengingatkan bahwa mereka adalah pejuang. Membunuh musuh yang tidak berdaya adalah kebiadaban yang seharusnya dihindari. Dan pada akhirnya, semua orang pun bubar meninggalkan Gessler untuk mati dengan sendirinya. Tiga hari kemudian, Tell menghadiri pemakaman kedua sahabatnya, yaitu Werner dan juga Gertrude. Kedukaan yang mendalam jelas dialami oleh Tell. Tidak ada perang tanpa pengorbanan. Dan satu hal yang pasti, kapan perang semacam ini bisa diakhiri? Sedangkan kita kembali ke istana Habsburg. Di sebelah mayat ayahnya, yaitu Agnes. Selaku putri dari Raja Albert, dia bersumpah akan membalas dendam kepada siapapun orang yang sudah membuat ayahnya mati. Dia akan menghancurkan semuanya hingga ke anak cucunya. Dan dia benar-benar sudah dibutakan dengan amarah. Dan dengan hal itu, Bertha segera menuju ke kediaman Tell, di mana dia mengatakan, memang setelah kematian Raja Albert, Swiss telah terbebas dari tirani. Namun satu hal yang pasti, kemenangan mereka ternyata telah menciptakan penguasa yang lebih kejam dari sebelumnya, yaitu Ratu Agnes, yang akan benar-benar mengincar Tell hingga ke liang kubur sekalipun. Dan yang terakhir, apakah perang ini benar-benar sudah selesai? Sekian dari saya Geno, mewakili Jam Film pamit undur diri. Dan selamat tahun baru teman-teman semuanya. Semoga apapun yang kalian doakan bisa terwujudkan di tahun ini. Amin. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.